Ekspor Indonesia anjlok hampir 20%, sementara impor terjun bebas lebih dalam lagi hingga 28% pada Juni 2017. Walaupun anjlok dalam, surplus neraca dagang Juni 2017 merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun. Surplusnya neraca dagang tentunya mendukung kinerja transaksi berjalan yang masih minus 0,9% terhadap produk domestik bruto atau 2,1 miliar dolar Amerika. Kita lihat tren neraca dagang yang bisa dikatakan untuk surplus neraca dagang ini semu, karena kalau kita lihat dari tren neraca dagang ini yang memang dari nilainya terus turun. Kita lihat terlebih dahulu untuk ekspor. Ekspor di bulan Maret ini mencapai hampir 15 miliar dolar Amerika. Untuk tren ekspor, kita bahas tren ekspor dulu, kemudian ada kejatuhan di bulan April yang mencapai 13,17 miliar dolar Amerika. Ada kenaikan lagi di bulan selanjutnya di bulan Mei mencapai 14,29 miliar dolar, dan anjlok di bulan Juni ini cukup dalam. Kalau dari klaim dari Badan Pusat Statistik, ini karena libur lebaran 5 hari dan juga dilarangnya truk-truk yang membawa komoditas ekspor maupun impor, sehingga membuat akhirnya neraca dagang ini cukup jatuh dalam. Bahkan untuk Juni untuk ekspornya ini anjlok bahkan hampir 28%. 18% untuk ekspor, sementara untuk impornya ini lebih dalam lagi, dari 11,93% impornya ini menjadi hanya 10,01 impor. Bisa dikatakan ini merupakan surplus neraca perdagangan semu walaupun mencapai level tertinggi dalam 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2012. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari kejatuhan impor ini jauh lebih dalam dibandingkan dengan kejatuhan ekspornya. Tentunya yang baik adalah ekspor yang meningkat ditambah juga meningkatnya impor, karena tentunya dengan daya beli masyarakat yang tinggi membutuhkan impor yang banyak, karena memang sebagian besar untuk bahan-bahan utama industri manufaktur di dalam negeri ini masih merupakan komoditas impor, sehingga membuat akhirnya ada terlihat bahwa ada peningkatan konsumsi rumah tangga ataupun juga swasta yang membuat dari impor cukup naik, dan juga lebih baik lagi jika ekspor naik. Kalau kita bandingkan dengan tren neraca dagang, kita ibaratkan Indonesia sebagai seorang pedagang. Jika mampu berdagang ke luar negeri ini lebih banyak nilainya, tentunya akan lebih baik untuk perekonomian, untuk keuangan negara dibandingkan dengan belanjanya. Namun untuk ekspor ataupun untuk surplus neraca di bulan Juni tahun 2017 yang menyentuh level tertinggi sejak tahun 2012, ini merupakan bisa dikatakan neraca dagang semu. Karena apa? Karena impornya ini jauh lebih rendah turunnya, bahkan hampir 30%, 28% untuk impor di bulan Juni tahun 2017 ini, sementara ekspor hanya turun 18%. Sehingga memang surplus ini tercetak karena memang dari impornya yang jatuh lebih dalam dibandingkan dengan ekspornya yang jatuhnya 18%. Akan lebih baik lagi jika Indonesia mampu meningkatkan ekspornya secara terus-menerus, sehingga akhirnya surplus yang terjadi adalah surplus yang sehat, bukan surplus yang semu. Walaupun kejatuhan cukup dalam di bulan Juni, namun untuk sepanjang tahun 2017 masih ada surplus yang cukup tinggi. Untuk total ekspor di tahun 2017 ini mencapai hampir 80 miliar dolar Amerika, sementara untuk impor 72,33 miliar dolar Amerika. Sehingga untuk surplus neraca dagang Indonesia sepanjang tahun 2017 ini berada di level sekitar 7 miliar dolar Amerika. Kita bergeser ke tren surplusnya. Kita dalami lagi untuk tren surplusnya dalam sepanjang tahun 2016. Sempat ada kejatuhan bahkan tidak mencapai 1 miliar dolar di bulan Mei, hanya 470 juta dolar Amerika, walaupun trennya kembali naik di bulan Juni 1,63 miliar dolar Amerika. Walaupun lagi-lagi ini karena surplusnya yang terjadi surplus semu. Karena apa? Karena impornya yang jatuh lebih dalam dibandingkan dengan ekspor, sehingga membuat margin antara total nilai ekspor dan juga total nilai impornya semakin meninggi. Walaupun klaimnya memang tertinggi secara bulanan hingga sejak tahun 2012, namun lagi-lagi ini karena impornya yang jatuh lebih dalam. Sementara untuk Januari-Juni tadi yang sudah saya sebutkan, untuk surplus neraca dagang mencapai 7,63 miliar dolar Amerika. Kita lihat untuk negara-negara yang menjadi sasaran ekspor ataupun barang-barang dagang Indonesia yang dijual ke luar negeri, dan juga Indonesia mengambil barang-barang tersebut dari negara-negara tetangga ataupun juga mitra dagang Indonesia. Kita lihat apapun yang terjadi di negara-negara mitra dagang di Indonesia ini tentunya akan mempengaruhi juga dari daya beli pembelinya, yaitu negara-negara yang kita ekspor, dan juga dari negara-negara yang kita impor barang-barangnya ini juga akan sangat mempengaruhi apapun yang terjadi di sana. Kita lihat dulu untuk ekspor.
Ekspor Indonesia ini data untuk Juni 2017 ke Tiongkok paling tinggi masih 9,3 miliar dolar Amerika, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat ini yang selalu surplus karena memang Amerika Serikat tidak menjadi negara yang barang-barangnya kita beli untuk kita olah lagi di Indonesia, itu di angka 8,37 miliar dolar Amerika. Sementara negara ketiga untuk tujuan ekspor kita adalah India. India mencapai 6,85 miliar dolar Amerika. Sementara untuk impor, inilah yang terjadi jika Indonesia ini nilai jualannya ke Tiongkok ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang kita datangkan barang-barang dari Tiongkok. Karena terlihat ada defisit yang cukup besar, defisit dagang dengan Tiongkok karena kita mengimpor di bulan Juni mencapai 15 miliar dolar Amerika. Sementara kita berhasil menjual hanya tidak mencapai 10 miliar dolar. Sehingga ada defisit perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok di bulan Juni ini yang mencapai lebih dari 5 miliar dolar Amerika. Kemudian negara kedua yang barang-barangnya kita beli sebagai impor yaitu Jepang, ini mencapai 6,77 miliar dolar Amerika. Sementara Thailand ini biasanya beras kebanyakan dan juga komoditas pertanian lainnya yang mencapai 4,42 miliar dolar Amerika. Sudah saatnya nampaknya pemerintah dan juga para pengusaha ini menambah nilai-nilai komoditas ekspor Indonesia sehingga tidak hanya melulu barang-barang komoditas seperti misalnya adalah batu bara, kemudian juga yang menjadi andalan salah satunya adalah CPO. Akan lebih baik lagi jika Indonesia, jika pemerintah ini juga bersama dengan pengusaha mampu menambah nilai-nilai dari barang-barang mentah komoditas ekspor Indonesia sehingga mau tidak mau nilai ekspornya juga semakin tinggi, diiringi juga dengan nilai impor yang cukup tinggi tentunya karena ini terlihat dari data konsumsi masyarakat, sehingga jika beriringan ekspornya selalu lebih tinggi membuat surplus yang tidak semu tapi surplus yang benar-benar terjadi dan surplus yang benar-benar menjadi data positif untuk neraca dagang Indonesia ke depannya.